Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, masih membahas tentang jaringan hewan. Pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang jaringan otot dan juga jaringan saraf. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan epitel dan juga jaringan ikat, di mana di situ kita bahas tentang struktur dan juga bagaimana struktur tersebut dapat mendukung fungsi dari jaringan-jaringan tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke jaringan selanjutnya, yaitu jaringan otot dan juga jaringan saraf, masih berkaitan dengan struktur dan juga fungsinya. Kita langsung saja masuk ke jaringan yang pertama, yaitu jaringan otot. Di mana jaringan otot ini dia dalam tubuh makhluk hidup, pada hewan maupun manusia, dia berperan sebagai alat gerak, yaitu sebagai alat gerak aktif. Nah, di mana jaringan inilah yang menggerakkan tulang. Nah, jadi jaringan otot itu disebut sebagai alat gerak aktif karena dia yang menggerakkan. Tentunya sebagai alat gerak aktif, fungsi tersebut harus didukung oleh struktur yang spesifik, yang dia strukturnya berbeda dengan jaringan-jaringan yang lain. Di mana struktur yang pertama dari jaringan otot ini dia memiliki unsur kontraktil, yaitu filamen aktin dan juga miosin. Di mana filamen aktin dan miosin ini dia memiliki kemampuan untuk memendek dan juga memanjang. Hal inilah yang mengakibatkan jaringan otot atau otot itu dapat mengalami kontraksi dan juga dapat mengalami relaksasi. Nah, kemudian struktur dari jaringan otot ini juga didukung oleh adanya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah di sini kita tahu bahwa fungsi dari pembuluh darah ini untuk mengedarkan oksigen sekaligus mengedarkan nutrisi untuk diproses atau dilakukan proses metabolisme menghasilkan energi. Dan kita tahu bahwa sebagai alat gerak aktif, jaringan otot itu membutuhkan energi yang sangat banyak. Nah, ini adalah struktur dari jaringan otot secara umum ya. Dia memiliki inti sel, kemudian memiliki membran sel yang disebut sebagai sarkolema, dan juga dia memiliki plasma atau cairan sel yang disebut sebagai sarkoplasma. Kemudian di dalam sel otot itu dipenuhi oleh serat-serat yang disebut sebagai miofibril. Miofibril inilah di mana di situ terdapat filamen aktin dan juga filamen miosin. Itu struktur dari jaringan otot secara umum. Kemudian jaringan otot ini dia diklasifikasikan berdasarkan struktur dan juga bentuknya. Ada otot lurik atau disebut juga sebagai otot rangka karena dia melekat pada rangka ya dan memiliki corak seperti lurik, maka disebut sebagai otot lurik. Kemudian ada otot jantung, sebagaimana namanya otot jantung, maka dia berperan sebagai alat gerak pada organ jantung. Nah, kemudian ada otot polos yang strukturnya berupa gelendong ya, gelendong, kemudian dia bentuknya atau coraknya dia polos, tidak memiliki corak sebagaimana otot lurik dan juga otot jantung yang dia memiliki semacam lurik ya. Otot polos ini polos, coraknya dia polos. Kemudian otot polos ini berperan dalam mekanisme gerak tidak sadar pada beberapa organ dalam, misalnya pada usus. Nah, ini yang menggerakkan adalah otot polos. Kita akan bahas satu persatu jenis-jenis otot tersebut, mulai dari yang pertama yaitu otot lurik. Tadi ya, otot lurik disebut juga sebagai otot rangka karena dia melekat pada rangka dan memiliki corak seperti lurik. Nah, otot lurik inilah yang kita sebut sebagai daging. Jadi kalau kita memakan daging, sebenarnya yang kita makan itu adalah otot lurik dari hewan tersebut. Nah, otot lurik ini dia memiliki ciri dan struktur yang membedakan dengan otot jantung maupun otot polos. Di mana ciri yang pertama dia memiliki bentuk sel silindris memanjang. Kita lihat, ini adalah otot lurik ketika diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 300 kali. Dia memiliki bentuk sel silindris dan dia memanjang. Panjangnya dapat mencapai 1-40 mm. Satu sel dapat mencapai 1-40 mm, dan dia memiliki inti berbentuk lonjong. Kalau kita lihat di sini intinya berbentuk lonjong dan banyak. Satu sel itu dapat memiliki lebih dari satu inti. Dan kalau kita perhatikan inti sel dari otot lurik ini dia letaknya di tepi.
Karena di bagian tengah ini dipenuhi oleh miofibril, sehingga ototnya terdorong ke bagian tepi. Nah, itu otot lurik. Kemudian dia memiliki motif lurik, di mana motif ini didapatkan dari struktur miofibril ya, yang saling bertumpukan membentuk garis gelap dan juga garis terang. Nah, itu motif lurik. Kemudian otot lurik ini dia memiliki sifat dan cara kerja, yaitu sebagai otot volunteer atau otot yang dapat digerakkan secara sadar. Kalau kita menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, itu kan secara sadar. Itu yang disebut sebagai otot volunteer. Kemudian reaksinya cepat. Artinya ketika kita mendapatkan respon, otot ini mendapatkan respon, mendapatkan rangsangan ya, dia akan merespon dengan sangat cepat. Kemudian kontraksinya juga kuat, namun dia cepat lelah. Itu otot lurik. Nah, ini adalah struktur dari komponen otot ya, yang melekat pada tulang. Otot lurik yang melekat pada tulang, di mana otot lurik yang melekat pada tulang ini dia dihubungkan, ototnya dihubungkan oleh tendon dengan tulang. Jadi antara otot dan tulang ini dihubungkan oleh jaringan tendon. Kalau kita ingat pada pembahasan sebelumnya bahwa tendon ini dia merupakan jaringan ikat padat yang menghubungkan antara tulang dan juga otot. Nah, kita lihat dari yang paling kecil dulu. Satu sel otot dia memiliki banyak miofibril, di mana di dalam miofibril ini dia memiliki filamen aktin dan juga filamen miosin. Nah, memiliki filamen aktin dan miosin dalam miofibril. Nah, kemudian kumpulan dari miofibril ini terdapat di dalam satu sel otot. Nah, kalau kita lihat sel otot dia memiliki sarkolema dan nukleus ya. Ini sel otot atau disebut juga sebagai serat otot. Nah, satu sel otot ini dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut sebagai endomesium. Endo itu artinya dalam. Jadi jaringan ikat yang paling dalam membungkus sel otot itu adalah endomesium. Nah, kumpulan dari sel-sel otot ini yang sudah direkatkan oleh endomesium antara satu sel dengan sel yang lain, ini disebut sebagai vesikulus. Vesikulus ini di mana di dalam vesikulus terdapat pembuluh-pembuluh darah tadi ya, yang berfungsi untuk menyalurkan oksigen dan juga nutrisi. Dan vesikulus ini dia dibungkus oleh jaringan ikat lagi yang disebut sebagai perimisium. Endomesium kalau sel otot ya, satu sel otot dibungkus oleh endomesium. Kumpulan dari beberapa sel otot disebut vesikulus dibungkus oleh perimisium. Nah, kemudian vesikulus-vesikulus ini berkumpul menjadi satu, membentuk berkas otot yang besar ya, otot ya, bundel otot. Dan bundel otot ini dibungkus oleh jaringan ikat yang paling luar yang disebut sebagai epimisium. Epimisium. Nah, jadi urutannya kalau dari yang paling besar otot, kemudian vesikulus, di dalamnya ada kumpulan vesikulus. Dalam satu vesikulus terdapat banyak sekali sel otot. Di dalam satu sel otot terdapat banyak miofibril. Di dalam satu miofibril terdapat banyak filamen aktin dan juga miosin. Itu otot lurik. Kemudian kita lanjut ya. Ini jaringan ikat ya. Kemudian vesikulus ini adalah berkas serat otot. Kita lanjut ke jaringan otot berikutnya, yaitu otot jantung. Dia disebut juga sebagai kardiosit, kardio jantung ya, dan memiliki peran dalam sebagai alat gerak aktif pada jantung. Itu otot jantung. Ciri dan strukturnya ada persamaan dan juga ada perbedaan dengan otot lurik, di mana yang pertama dia berbentuk silindris dan bercabang. Kalau otot jantung dia memiliki cabang. Nah, silindris berbentuk atau bercabang yang disebut sebagai syncytium. Nah, itu bentuk dari otot jantung. Kemudian antara sel satu dengan sel yang lain dibatasi oleh adanya diskus interkalaris. Nah, ini diskus interkalaris. Dia lempengan. Itu kan lempengan ya yang membatasi antara satu sel jantung dengan sel jantung yang lain. Itu diskus interkalaris. Kalau kita lihat di foto sel otot ketika diamati di bawah mikroskop perbesaran 800 kali, ini terlihat seperti ini. Dia ada garis-garis inilah yang dia dinamakan sebagai diskus interkalaris. Kemudian otot jantung ini memiliki inti, di mana intinya itu jumlahnya cuma satu. Berbeda dengan otot lurik yang jumlah intinya bisa lebih dari satu. Kalau otot jantung, setiap satu
sel dia memiliki satu. Ada beberapa sel yang memiliki dua, tapi sampai banyak. Antara 1 sampai 2 itu otot jantung. Kemudian motifnya dia memiliki motif yang sama dengan otot lurik, berbentuk lurik ya, karena dia tersusun dari aktin dan miosin yang susunannya jelas, sehingga membentuk garis terang dan juga garis gelap berselang-seling. Itu otot jantung. Kemudian panjangnya dia panjang dari satu sel otot jantung itu 50 sampai 100 mikrometer atau 100 mikron ya, diameternya 10 sampai 100 mikron. Lebih kecil daripada otot lurik. Ya. Kemudian warnanya gelap, ini warnanya lebih gelap karena adanya pigmen lipofuksin. Nah, otot jantung ini dia sifatnya involuntir. Kalau tadi otot lurik itu volunteer, kalau otot jantung itu involunteer atau gerakannya tidak bisa dikontrol secara sadar karena dia dikendalikan oleh saraf otonom. Nah, saraf otonom yang mengendalikan otot jantung sehingga dia gerakannya tidak sadar. Kemudian kontraksinya kuat dan dia tidak mudah lelah. Nah, otot jantung tidak mudah lelah seperti otot lurik karena jantung itu kan bergerak terus selama hidup. Dia bergerak terus. Makanya kalau dia mudah lelah, pasti jantungnya berhenti bergerak dan itu sangat membahayakan makhluk hidup tersebut. Ya, itu otot jantung. Kemudian selanjutnya adalah otot polos, di mana otot polos ini berperan sebagai alat gerak aktif pada usus atau dia disebut sebagai gerak peristaltik ya. Kalau pada usus, pada saluran pencernaan kita mengenal adanya gerak peristaltik. Nah, itu yang mengontrol adalah otot polos. Dan dia juga mengontrol organ-organ dalam lain yang dia sifatnya gerakannya tidak sadar. Nah, otot polos ini memiliki ciri dan struktur yang cukup berbeda dengan otot-otot yang lain. Yang pertama adalah dia berbentuk gelendong dengan ujung yang meruncing. Jadi dia pendek-pendek, tidak panjang seperti otot lurik ya. Dia berbentuk gelendong dan memiliki ujung yang runcing. Kemudian intinya juga satu di bagian tengah. Panjangnya 30 sampai 200 mikron, diameternya 5 sampai 10 mikron. Kemudian tidak memiliki corak lurik atau polos. Hal ini disebabkan karena susunannya tidak seperti susunan miofibrilnya tidak seperti pada otot lurik dan juga otot jantung. Nah, jadi berbeda sehingga menimbulkan corak yang polos, tidak membentuk lurik. Nah, ini adalah otot polos ya, ketika dilihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 600 kali. Ini diambilkan dari lambung. Jadi lambung kita itu gerakannya tidak sadar ya, itu dikontrol oleh sel otot polos. Sifat dan cara kerja involunteer atau tidak sadar karena dikendalikan oleh saraf otonom. Kemudian responnya dia lambat. Nah, respon dari otot polos itu lambat. Kalau kita perhatikan, ketika ada yang menyembelih sapi atau menyembelih hewan, kemudian ususnya sudah dikeluarkan, kita lihat bahwa ususnya itu masih bergerak karena dia responnya lambat. Jadi otot polos itu dia memiliki respon yang lambat. Kemudian dia juga tidak mudah lelah. Makanya ketika walaupun hewannya sudah disembelih, ususnya sudah dikeluarkan, ototnya ini tetap bergerak karena dia tidak mudah lelah ya. Itu otot polos. Nah, ini adalah tabel perbedaan antara jenis otot tersebut, otot polos, lurik, dan juga jantung. Dari letaknya dulu ya, kalau otot polos ini pada lambung, uterus, kantong urin ya. Kemudian pembuluh darah, rahim. Kalau otot lurik ini pada rangka jelas. Kalau jantung ini hanya pada dinding jantung. Bentuknya otot polos tidak beraturan, otot lurik beraturan, otot jantung beraturan. Untuk serabutnya ya, sehingga ini yang membentuk corak lurik itu karena dia beraturan. Jumlah intinya otot polos 1, otot lurik banyak, otot jantung 1 rata-rata ya. Kemudian letak intinya di bagian tengah otot polos, otot luriknya di tepi, otot jantungnya di tengah. Respon kecepatan responnya, otot lurik itu cepat, otot jantung sedang, dan otot polos lambat. Cara kerjanya hanya otot lurik saja yang sadar, otot polos dan juga jantung dia tidak sadar. Kemampuan kontraksinya, otot lurik sebentar karena dia mudah lelah, otot jantung dan otot polos ini sebenarnya lama ya. Warnanya jelas, otot lurik dan jantung itu lurik, dia memiliki corak lurik, sedangkan otot polos dia tidak memiliki corak atau polos bentuknya. Nah,
Kemudian jaringan saraf, kita membahas jaringan saraf. Jaringan saraf ini berperan dalam fungsi koordinasi tubuh, di mana meliputi penghimpun rangsang, ya, menerima rangsang, kemudian mengubah rangsang menjadi impuls, kemudian menghantarkan impuls ya dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain sampai ke pusat saraf. Kemudian di pusat saraf ini impulsnya ditafsirkan menjadi satu bentuk respon yang nanti dikirim ke organ yang bersangkutan untuk menghasilkan respon tertentu. Itu jaringan saraf. Nah, tentunya fungsi ini didukung oleh adanya struktur yang jelas yang tentunya berbeda dengan jaringan-jaringan yang lain, di mana jaringan saraf ini memiliki dua komponen. Ada komponen neuron dan juga ada komponen neuroglia. Neuron itu adalah sel saraf yang berperan dalam menghantarkan impuls. Kalau neuroglia ini ada beberapa jenis, ada yang disebut sebagai astrosit, oligodendrosit, dan juga mikroglia. Di mana astrosit ini dia berperan dalam menjaga homeostasis pada neuron. Oligodendrosit ini berperan dalam membentuk selubung mielin yang merupakan bagian dari sel saraf dari neuron. Kemudian mikroglia ini dia sebagai modifikasi dari makrofag untuk fagositosis, sistem pertahanan tubuh pada jaringan saraf. Nah, fungsi utama dari neuroglia ini sebenarnya adalah mendukung fungsi dari neuron. Jadi fungsi utamanya adalah pada neuron, menghantarkan impuls. Neuroglia ini hanya pendukung saja. Nah, ini gambaran dari jaringan saraf. Yang kuning ini adalah neuronnya. Kemudian yang sel-sel lain ini ada astrosit, ada oligodendrosit, dan juga yang lain mungkin ada mikroglia. Itu merupakan neuroglia yang mendukung fungsi dari neuron. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang bagian-bagian atau struktur dari dan fungsi dari bagian neuron. Ini bentuk dari satu sel neuron, bentuknya unik dibandingkan dengan sel-sel yang lain. Nah, sel neuron ini memiliki badan sel. Badan sel bagian utama dari sel yang dia memiliki bagian nukleus, kemudian organel-organel yang lain itu terletak di dalam badan sel. Nah, selain sebagai tempat organel-organel sel, badan sel ini berperan dalam menerima impuls. Impuls itu semacam listrik yang dialirkan dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain. Badan sel ini dia berfungsi menerima impuls dari bagian dendrit. Nah, ini adalah bagian dendrit yang merupakan percabangan cabang pendek dari badan sel. Itu adalah dendrit yang berfungsi untuk menerima impuls dari neuron atau sel saraf yang lain. Itu dendrit ya. Jadi ketika ada impuls atau listrik yang mengalir, yang menerima dulu adalah dendrit. Kemudian dialirkan ke badan sel. Kemudian dari badan sel dialirkan ke bagian yang dinamakan sebagai akson. Akson ini adalah percabangan dari badan sel yang panjang. Itu disebut sebagai akson. Nah, dia meneruskan impuls dari badan sel menuju ke neuron yang lain. Itu fungsi dari akson. Kemudian di dalam badan sel itu ada yang disebut sebagai substansi nisil. Nah, substansi nisil ini yang dia merupakan sebenarnya adalah modifikasi dari retikulum endoplasma. Kalau diingat ya, di pembahasan tentang sel ada retikulum endoplasma yang berperan dalam mendukung mekanisme sintesis protein. Sama fungsinya dengan substansi nisil. Nah, kalau pada sel saraf atau neuron. Kemudian di dalam sel saraf itu juga terdapat neurofibril, serabut-serabut yang dia sebagai bagian utama dalam menyalurkan impuls. Itu adalah serabut neuron atau neurofibril. Kemudian di akson, di bagian akson dari neuron ini dia memiliki struktur ada yang disebut sebagai sel schwann. Sel schwann ini dia akan membentuk selubung yang meliputi akson. Dia melilit akson, membentuk yang disebut selubung mielin. Nah, satu sel schwann membentuk selubung mielin. Nah, banyak sekali selubung mielin yang ada pada sepanjang akson. Dan antara satu selubung mielin dengan selubung mielin yang lain ini ada jeda. Ada jeda yang disebut sebagai nodus Ranvier. Jeda ini adalah akson yang dia tidak dililiti oleh selubung mielin. Nah, fungsi dari selubung mielin kemudian nodus Ranvier ini dia adalah untuk mempercepat impuls.
dimana impuls itu dia akan berloncatan dari satu bagian nodus transfer ke nodus transfer yang lain. Karena dia lompat, dia akhirnya menjadi cepat. Pembahasan ini akan kita bahas nanti lebih lanjut pada sistem koordinasi. Kita sebagai awalan dulu di sini. Kemudian di ujung dari akson ini ada yang disebut sebagai terminal akson, di mana terminal akson ini berikatan dengan dendrit pada neuron yang lain dan akan menghantarkan impuls ke neuron yang lain. Itu terminal akson, bagian ujung dari akson. Nah, itu adalah struktur dari neuron. Demikian pembahasan tentang jaringan otot dan jaringan saraf. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.